بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. الحمد لله، في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Pagi ini adalah pagi perdana kita belajar di bulan Ramadan tahun ini. Jangan lupa Ummahat untuk memperbanyak doa. Ini di bulan Ramadan dan ini kita dalam keadaan puasa dan ini di hari Jumat. Ini sangat luar biasa waktu-waktu kita. Perbanyak doa, doa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, dan jangan lupa juga doakan umat muslim dimanapun juga, dan doakan juga negara kita. Semoga Allah menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. طيب، في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ عفوا، في الدرس الثاني عشر، أعني الثانية عشر، أليس كذلك أمهات؟ Bala. بلى، ما زلنا في الدرس الثاني عشر. ماذا كنا تعلمنا في الدرس الثاني عشر؟ تعلمنا مبحثين: الفاعل للفعل المضارع، ثم المبحث الثاني كسر همزة إن وفتحها. Ini kok tenang sekali suaranya, ibu-ibu sekalian. Ini saya khawatir kalau terlalu tenang suaranya, ibu-ibu. Kita lagi tenang, Ustadz, dengerin Ustadz. Baik. Kemarin kita membahas fa'il dari fi'il mudhari. Fa'il dari fi'il mudhari kita bahas kemarin semuanya di sini semuanya dhamir, ya kan Ibu ya? Nah, Dari mulai yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubana, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana, aktubu, naktubu. Di sana ada yang fa'ilnya dhamir mustatir, ada 5 fi'il mudhari di sana, yaktubu, taktubunya 2, dan aktubu dan naktubu. Itu semuanya fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Sedangkan sisanya semuanya adalah huruf tambahan di akhirnya. Huruf tambahan di akhirnya. Yang dimaksud huruf tambahan adalah huruf tambahan yang pertama. Kalau ada huruf tambahan yang kedua, itu bukan dhamir. Begitu ya, Bu ya? Seperti nun. Kebanyakan di sana huruf yang kedua adalah nun. Yaitu nun itu adalah alamatul i'rab, tanda i'rab. Begitu ya, Bu ya? Baik. Berikutnya kemarin kita membahas kasrotu atau kasru hamzati inna wa fathuha. Inna itu hamzahnya dibaca kasroh dalam dua kondisi: fi awalil jumlah, jika terletak di awal susunan kalimat, mithlu inna darsa sahlun, inna, karena di awal. Berikutnya ba'dal qaul atau setelah fi'lun qala wa mushtaqatuhu, setelah fi'lun qala dan turunannya. Qala yaqulu, qul al-qaul. Mislu qala Zaidun innal mudarrisa maridun. Qala Zaidun. Qala diawali qala, berikutnya inna. Inna karena setelah qala. Lalu kapan hamzah inna itu kita baca fathah? Kita baca anna ba'da al-af'al al-ukhra fi wasat al-jumlah ba'da al-af'al al-ukhra, di tengah susunan kalimat setelah fiil selain qala dan turunannya. Gitu ya, Bu ya? Di tengah susunan kalimat di tengah susunan kalimat setelah kata selain qala dan turunannya. Mislu
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu. Ini fi'lun bukan turunan dari qala. Maka setelahnya anna, hamzahnya fathah. Ini insyaallah mudah ya, Ibu ya. Dan berikutnya kemarin kita sudah membaca hiwar, walakin lam nantahi minhu. Kita belum selesai. Kita sudah membacanya tapi belum selesai. Di sana ada hiwar baina Hamid wa Ummu Ahmad. Kita masih ingat ummahat man Hamid? Hamid kemarin apanya Ummu Ahmad? Suami. Ah, Hamid zauju Ummi Ahmad. Hamid itu Abu Ahmad, ya kan Ibu? Ya. Jayyid. Allah alaikunna jami'an. Ini qabla an nastamir ila ma tawaqqafna anhu, sebelum kita lanjutkan di bagian yang kita sampai kemarin, hal min soal ladaikunna, ada pertanyaan dari ibu sekalian? Hal ladaikunna soal? Karena ada percakapan, madza taf'alina ya Umma Ahmad? Ya, Hamid bertanya. Abhathu عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس هو على المكتب في غرفتي. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟ سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد، يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ نكتب الواجبات. أتفهمون الدروس جيدا؟ نعم نفهمها جيدا والحمد لله. أي سورة تحفظون الآن؟ أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظون سورة القلم. ثم حامد يسأل البنات: وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. إلى هنا توقفنا صح؟ Sampai di sini kan Ibu ya? Ya, Ustaz. جيد. هل من سؤال أمهات؟ Halo, tuh kan? Hening gitu. Mas. Benar, kalau seperti ini lama-lama saya khawatir dong. طيب. ما في سؤال؟ Dunhu la yujad. Oh, ini Mbak Haninya ada 2, pantesan jadi banyak partisipannya. Oke, happy mungkin satu. Supaya biar kelihatan banyak Mbak Hani. Agak siangan ya. إن كان لا يوجد سؤال فنستمر أمهات. نستمر نستمر. حامد يسأل كررنا بعدي: أفي وقت العمل تلعبنا؟ في وقت العمل تلعبنا؟ مرة أخرى: أفي وقت العمل تلعبنا؟ في وقت تلعبنا. ما معنى هذه الجملة؟ apakah di waktu bekerja kalian bermain gitu ya, Ustaz? Harusnya ini waktu belajar, waktu ini jam-jam bukan jam main, jam-jam kerja nih. Iya. Afi waqtil amali tal'abna, main-main. Jadi ini Hamid selaku abuhunna ini sudah seuzon duluan ini. Al-banat ini udah main-main. Oh, ini yang al-abna tadi wow, belajar semuanya. Kerjain PR, kemudian baca Quran. Nah, ini al-banat nahnu al-ana nal'abu. Akhirnya di sini ditegur. Afi waqtil amali tal'abna? طيب. تلعبنا. أسألكن أمهات، تلعبنا هذا فعل صح؟ أي فعل؟ فعل الأمر أو فعل ماضي؟ فعل مضارع. جيد. هذا فعل مضارع نعرفه من
حرف المضارعة من حرف المضارعة التاء هناك. وأسألكن أين الفاعل في هذا الفعل؟ Niswa. Nun. Niswa. Tal'abna ini fa'ilnya adalah huruf nun. Nun di sini disebutnya nun apa? Niswa. Nunu an-niswa. Nun. Nunun Niswa. niswa. Tal'abna. Tal'abna. Nunun niswa itu bukannya ada dua ya, Ibu sekalian? Yang Iya, sama. hunna dan antunna. Ya kan Ibu ya? Antunna. Ya. Kalau ini yang hunna atau antunna? Antunna. Antunna, jayyid. Kita bisa melihat harful mudhara'ahnya itu tak. Berarti dari antunna di sini. Kalau ya berarti hunna, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Fatahallahu alaikunna jami'an. Jadi nun itu dhamir muttasil mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kurang lebih demikian. Begitu Ibu ya? Nun itu dhamir muttasil mabniyun 'ala al-fathi في محل رفع فاعل. ثم نستمر كررنا بعدي. متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ Mata durusa Mata taqra'na durusa wa mata taktubna wajibati. مرة أخرى. متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ Mata taqra'na durusa wa mata taktubna wajibati. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ kapan kalian membaca pelajaran dan kapan Kalian menulis PR. Jayid. Kapan kalian membaca pelajaran dan kapan kalian mengerjakan PR? Gitu kan Ibu ya? Ya. Jayid. Alhamdulillah. في هذا السؤال أو في هذه الجملة فعل أيضا بل فعلان. صح؟ Iya. ما هما؟ Taqra'na Taktubna. تقرأنا وتكتبنا هما فعلان مضارعان، أليس كذلك؟ أين الفاعل لهما؟ الفاعل لهما كلاهما نون نسوة. كلاهما نون نسوة. تقرأنا الفاعل نون نسوة، تكتبنا أيضا taktubana al-fa'il nunun niswah. Insyaallah tidak ada masalah ini Ibu ya? Insyaallah. Jayyid. Nastamir idzan. Saya Ustaz tanya dulu sebentar Ustaz. Na'am. Tafadhali. Sebentar, ke-11 ke-12 ya. 11 12. Boleh Boleh dua boleh. Tadi saya kelewat Ustaz. Apa Ustaz itu? Afi waqtil amali tal'abna. Ibu ada yang orang Minang nggak? Saya Ustaz. Bu Yanti orang Minang? Iya Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh ya. Minangnya Bukit Tinggi atau Padang? Batu Sangkar Ustaz. Amali. Oh, Masya Allah. Batu Sangkar Allah jauh tuh. Bu Yuli orang mana? Enggak, saya orang Cirebon. Enggak, saya pernah ke Batu Sangkar, Ustaz. Oh. Berapa ya? Itu sampai belum HP itu belum nggak masuk. Susah banget. Tahun berapa itu ke sana? Dulu ya. Tapi sekarang udah mendingan kan Bu Yanti ya? Udah aman. Dulu adik sepupu nikah sama orang sana. Masya Allah. Jangan-jangan masih kerabat sama Bu Yanti? Tidur di rumah gadang. Tidurnya di rumah gadang lagi. Masya Allah. Saya cuma pernah ke Padang sama Bukit Tinggi aja. Enggak terlalu kemana-mana. Tinggi. Paling ke Solo atau mana. Solo ya. Kalau Padang kotanya. Iya, iya. Jam gadang ya Ustaz. Jam gadang Bukit Tinggi. Ya kurang lebih 3 bulan lah saya dulu di Padang. Oh, lama juga Ustaz. Nah, daurah. Oh, iya. Daurah Al-Qur'an sama orang Mesir. Ada.
Baik, bagaimana Ya. Mbak? Hani. Ya. Tadi yang tal'abna itu apa namanya? Mereka bermain ya Ustaz. Bukan mereka. Apa? Tal'abna. 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 Tadi kita bahas tal'abna. Tal'abna ini aslinya perubahan dari hunna atau antunna. Ya Ustaz. Loh, kok iya jawabnya? Tal'abna ya Hunna atau Iya. antuna? Antuna. Oh, ini jangan-jangan Mbak Hani sahurnya kurang ini. Kenyangan tuh katanya tadi ketambahan ya. Ah, Baik. Antuna ini apa? Tal'abna ini dari antuna, ya kan Ibu ya? Kita tahunya dari mana? Dari ta, harful mudhara'ahnya ta, bukan ya, ya kan Ibu ya? Ya. Berarti bukan mereka, tapi Oh, kalian. kalian. Gitu Mbak Hani ya? Ya. Saya emang Masih belum bingung tidak? nyambung nih. Alfi waktu bang malah tal'abna. Oh ya. Fi waqtil amali tal'abna. Saya tadi mikirin ini artinya apa ya? Soalnya kan saya tahu mal'abun tempat bermain. Berarti tal'abna itu apa fiilnya? Bermain. Madinya apa Ustadz? La'iba. La'iba. La'iba yal'abu. Kalau la'ibna kuratul qadami, kita telah bermain kuratul qadam, sepak bola. La'ibna, la'iba yal'abu. Yal'abu. La'iba ya. Soalun akhar? Ustaz, Na'am. Bahati, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Fi liqa'ina al-madi la nasma' sawtaki. saya mau nanya artinya Ustaz, waqtil amali itu apa ya? Waqtun itu sudah jadi bahasa kita. Oh, apa? Waqtun. Waktu. Bekerja. Amal. Waktu ya? Waktu. Sudah jadi serapan bahasa kita, ya kan Ibu ya? Oh, ini artinya waktu. Ya. Amal ini juga sebenarnya ada juga di dalam bahasa kita, cuman konteksnya lebih sempit, ya kan Ibu ya? Iya, Amalan Ustaz. Amal di sini kerja. Atau ini jam kerja, jam belajar itu kan, jam kerja, jam belajar. Ini kok main-main gitu kan? Gitu ya. Artinya gimana jadinya Ustaz? Afi, apakah kalian gitu? Jadi sebenarnya ini pertanyaan untuk apa ya? Marahin gitu kan ya. Ini sebenarnya nggak butuh jawaban ini pertanyaan ini kan gitu ya. Jadi pertanyaan itu kan sebenarnya ada beberapa macam jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang butuh jawaban, ada yang pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ini nggak butuh jawaban, ini marahin ini. Fi waqtil amal tal'abna. Apakah di waktu belajar kalian main-main gitu? Gitu kan Ibu ya? Yes. Amali di situ artinya belajar Ustaz. Amal ya kita sesuaikan loh, kita sesuaikan. Iya. Kita sesuaikan. Apakah di waktu belajar kalian bermain? Ini jam segini ini bukan waktunya main-main kan gitu. Ustaz, syukran Ustaz. Soalun akhar. Mafi soal? Ustaz, mafi. نستمر. أحسن. البنات يجيبنا. ماذا يجيبنا البنات؟ Ini mungkin kita sudah suudzon sebelumnya. كررنا بعدي. نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله.
مرة أخرى نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. Nahnu Qara'na durusa Qara'na wa katabna al-wajibati walhamdulillah. ما معنى هذه الجملة؟ Kami Kami membaca pelajaran dan dan menulis sudah menulis tugas mengerjakan PR. جيد. Ya kan Ibu ya, kita sudah seudan kan ya. Tetap kami biasanya telah tetap akhwat itu biasanya lebih rajin daripada ikhwan gitu kan ya. wajibati Itu walhamdulillah. sudah fitrah itu. طيب di sana ada fi'lun fi hadhihi al-jumlah fi'lun bal fi'lan alaysa kadhalik? Ya Ustaz. Bala. ما هما؟ Qara'na قرأنا وكتبنا. جيد. قرأنا وكتبنا هما فعلان مضارعان أو أمر ماضيان. هما فعلان ماضيان. Keduanya adalah dua fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Makanya kita menerjemahkannya kami telah membaca pelajaran dan kami telah mengerjakan PR. Nah, jadi udah kelar dan kerjaannya, makanya main-main. Iya, itu Ibu ya. Dan ini insya Allah nggak bingung ya untuk fi'lun madhi ini. Fi'lun madhi, kita sudah mengenal fi'lun madhi dari semester lalu. Qara'na, katabna. Ini fa'ilnya nun na al-mutakallimin. Na al-mutakallimin. Ya kan Ibu ya? Iya. جيد. نستمر حامد. كررنا بعدي. أحسنتن يا بناتي. Ahsantunna ya banati. Ahsantunna ya banati. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. Hakadha taf'alu mujtahidatu. مرة أخرى هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أحسنتن يا بناتي هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. Bagus. Kalian baik. Bagus. Wah. Inilah Murid-muridnya rajin melakukan. طيب. Good, good. أحسنتن يا بناتي. Good job. Hakaza artinya good Ustaz. Lah, ahsantuna. Benar kan, Mbak? Ini kayaknya kurang sahurnya ini. Buka dulu cuci muka. Iya Bu, aku kok nggak konsentrasi. Cuci muka. Ahsantuna. Hakadha. Ma ma'na hakadha? Ginilah. Emang harusnya gini, itu kan ya. Demikianlah kan. Hakadha. Ha itu harfu tanbih. Ka itu sebenarnya maknanya seperti, ya kan Mbak? Kaf ini harful jar litashbih. Dha ini ism isyarah. Ini sebenarnya itu hadza lalu disisipkan di tengah-tengahnya kaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Nanti juga insya Allah di semester. Nah, semester depan insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Di semester 5 kita akan membahas dan mempelajari hadza itu sebenarnya adalah dua kata. Hadza itu dua kata dan bisa disisipkan di tengah-tengahnya kata yang lain. Ini juga demikian. Hakadha itu maknanya sama seperti kahadha. Seperti ini. Ya kan ya, Bapak ya? Yes. Nanti juga kalau di semester 5 nanti ha huwa dha. Itu sama maknanya seperti hadha huwa. Ini dia gitu ya. Hadha huwa. Ha huwa dha. Jadi huwanya disisipkan di tengah-tengah. Begitu ya, Bu ya? Baik. Nah, di semester depan semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Memang demikian. Nah, harusnya para siswi-siswi yang rajin. Para siswi-siswi yang rajin.
طيب إن شاء الله nggak ada masalah ya. تفعل هذا فعل مضارع صح؟ So, Ya, soh. أين الفاعل؟ atilmidatu. Ilmizatu. التلميذات Mustahil. جيد. Di sana fa'ilnya ism zahir ya kan Ibu ya? Bukan Ya. dhamir. جيد. يعجبون berarti. نستمر. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ Mata tadhabna li ziyarati kholatikuna. kholati. أتعرفن أنها مريضة؟ Ata'arifna Ta'rifna annaha maridatun. Annaha طيب ما معنى هذه الجملة؟ متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ Kalian akan akan mengunjungi bibi kalian. Kapan kalian akan pergi mengunjungi khalatikun, bibi kalian? Ata'rifna annaha maridah? apakah kalian tahu bahwa beliau sedang sakit? Apakah kalian tahu bahwasanya beliau sakit? Gitu kan ya. Di sini baik kita sebelumnya mata tadhabna ini fi'lun mudhari ya atau ya? Nah, Yes. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Fa'ilnya berupa nunun niswah. Jayyid. Kemudian ta'rifna juga demikian, fa'ilnya nunun niswah, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, sebenarnya fi'lun yang sama, tapi artinya dalam bahasa kita agak sedikit berbeda. Di dua halaman sebelumnya, di halaman sebelumnya, di sana Hamid bertanya kepada Ummu Ahmad, Ata'arifina at-tabibah, ya kan ya? Ata'arifina at-tabibah, ini arafa ya'rifu sama fi'lunnya. Kalau di sana kemarin kita artikan apakah kamu kenal kan itu ya? Itu kalau orang, maf'ulun bihinya orang itu biasanya maksudnya adalah mengenal maknanya, ya kan Ibu? Ata'arifina annaha maridah, ata'arifna annaha maridah, di sini maf'ulun bihinya berupa jumlah fi mahalli nasbin, ya kan Ibu? Annaha maridah. Baik, ata'rifna annaha maridah, ta'rifna di sini artinya tahu, gitu ya. Nastamir. البنات نعم نعرف ذلك. نعم تفضلي. Ahsantunna. Ini apa ya Ustaz? Dia Ahsantunna bukan itu apa? fi'il. Iya, dia bukan Naam, fi'il fi'il. kan? Fi'il. Ahsana yuhsinu itu fi'lun. Ahsana Sana yuksinu. Sinu. Sinu. Fi'lun, Mbak Hani. Fi'lun madin. madi. Naam, fi'lun madin. Oh, ya. Ahsana yuhsinu. Tadi yang mau Ustaz nggak dibahas. Ini fi'lun apa? Oh, ahsantunna fi'lun madi. Saya husnuzon tadi ini, saya kira ini sudah sering kita dengar. Udah maju soalnya. Maju. Ya, biasa Ustaz. Aku masih suka mikir ini kan belakangnya ada domir gitu. Naam. Kholatik juga kan di belakangnya itu ada domir gitu kan. Apa gitu. Kalau kan, ahsantunna, ini domirnya domir rafa, domir dalam keadaan domir dalam keadaan rafa, ya kan? Berarti ini fa'ilnya, ta itu sebagai fa'ilnya, nunnya sebagai tanda jamak muannas. Ahsantunna kholatikunna. Kalau tadi mana? Khalatukunna, li ziyarati khalatikunna. Ini Mbak Hani. Iya Ustaz. Khalatikunna, kunna itu domir dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Kan beda bentuk karena beda keadaan. Ya kan Ibu ya? Kunna. Baik, Aslinya Ustaz. memang dari antunna, sama-sama dari antunna. Tapi kan ini sama-sama domir mutasil juga, tapi beda keadaan. Yang satu dalam keadaan rofa, tunna itu dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Kalau kunna, yang khalatikunna itu
itu dalam keadaan jar sebagai mudhaf ilaih. Baik Ustaz. جيد الله عليك. نستمر وهذا كررنا بعدي. نعم نعرف ذلك. Naam, ta'rifu نعم dzalik. نعرف ذلك. Na'rifu bukan ta'rif. Kayak ada saya dengar ta'rifu. Iya, na'rifu Ustaz. Aku bahasanya ta'rifu. نكرر مرة أخرى. نعم نعرف ذلك شفاها الله. Naam, na'rifu dzalika. Syafa'allahu. ما معنى هذه الجملة؟ Ya, kami mengetahui itu. Kami tahu itu. Semoga beliau menyembuhkannya. Allah menyembuhkannya. جيد. نعم نعرف ذلك. Ya, kami mengetahui hal itu. Syafaha Allah. Semoga Allah segera memberinya kesembuhan. Gitu kan namanya? Baik. Di sana yang sudah kita baca barusan, ada fi'lun atau tidak? Ada. Kam fi'lan qara'nahu? 2. Fi'laini. Jayyid. Na'rifu wa Na'rifu syafa. wa syafa. Syafa itu juga fi'lun ya kan Ibu? Tadi. Na'rifu itu fi'lun mudhari'. Na'rifu itu fi'lun mudhari', fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Jayyid. Wa syafa. Syafa itu fi'lun madin. Syafa yashfi. Syafa yashfi. Maknanya menyembuhkan. Ya kan Ibu? Ya. Dalam Al-Qur'an wa idza maridtu fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Yashfini maksudnya seperti itu. Dialah yang menyembuhkanku. Idza maridtu, jika saya sakit, fahuwa yashfin. Maka dialah yang menyembuhkanku. Baik. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Ini fi'lun madin. Semua fi'lun madin itu mabni. Semua fi'lun madin itu mabni. Kalau fi'lun mudhari' kan belum kita bahas ya? I'rabnya. Belum saatnya. Jadi kalau dia syafahallahu Ustaz yang apa fa'ilnya mana Ustaz? Mana fa'ilnya Ummahat? Allah. Fa'ilnya pasti selalu marfu'. Kira-kira yang memberi kesembuhan siapa? Allah. Allah. Lafdzul jalalah di situ kedudukannya sebagai fa'il. Ya kan Ibu ya? Hanya berarti sebagai maf'ul bi gitu Ustaz ya. Ahsanti, fatahallahu alaik. Ahsant. Baik Ustaz. Astaghfirullah. Baik. طيب. نستمر. كررنا بعدي. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. مرة أخرى. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. ما معنى هذه الجملة؟ Kami akan mengunjunginya Jayyid. Mudahkan Ibu ya. Kami akan pergi mengunjunginya sore ini insyaallah. Oh, masa sore ya? Al-masa, na'am. Ma ma'na al-masa? Dzikrus sabahi wal masa. Adzkarus sabah wal masa. Ya kan Ibu ya? Iya. Zikir pagi dan petang, ya kan Ibu ya? Iya. Asbahna wa asbahal mulku, amsayna wa amsal mulku. Ya kan Ibu ya? Kalau siang ini berarti nahar gitu Ustaz. Kalau siang? Enggak tahu Ustaz. Tadi gimana pertanyaannya? Nahar. Ya kalau siang apa Ustaz? Kalau siang nahar, na'am, nahar. Dari sabah, nahar, masa, lail. Itu belum lagi istilah-istilah yang sebagian waktu-waktu kecil, waktu-waktu yang singkat. Itu waktu yang umum itu kan 4 itu. Sobah. Baik Ustaz. Nah, astagfirullahaladzim.
Sanazham. Ada juga waktu suhur. Suhur itu waktu untuk makan sahur. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi kalau waktunya itu suhur, pakai dhammah, suhur. Kalau makanannya sahur. Yang dimakan, makanan yang dimakan itu sahur. Ya berarti ya nggak salah juga kalau orang kita bilang makan sahur, ya. Makan sahur, karena Makan sahur itu makanan memang makanan, ya sahur. kan Ibu ya? Iya. Sahur itu Makan makanannya. sahur. Kalau suhur, tapi kalau orang bilang saya sedang sahur, itu kurang tepat. Saya senang. Saya sedang Sahur. Itu Ibu ya. Nah, Ustaz. sedang sahur. Saya dulu pernah menyinggung ya untuk waktu suhur, enggak, suhur itu untuk makan sahur itu hukumnya apa Ibu sekalian? Hukumnya Sunnah. apakah Ya, wajib sunnah. atau haram? Sunnah. Sunnah ya. Sunnah muakkad ya. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Anjurkan ya. Tapi dari kapan itu kita kalau makan itu dinilai sebagai ibadah suhur? Dimulai dari kapan? Sebelum azan subuh, Ustaz. Itu waktu terakhirnya. Itu udah injury time. Tapi kalau permulaannya, kapan 50 permulaannya? ayat. 50 ayat. Permulaan kita makan dianggap dan dinilai ibadah sunnah 15 sahur. menit, Ustaz. 15 menit, berarti sebelumnya nggak dapat pahala gitu. Oh, ya nggak tahu deh Ustaz ya. Kalau misalnya kita makan, misalnya sholat tarawih, kemudian jam 9 atau jam 10 atau jam 11 kita makan, itu kita dihitung makan sahur dan dapat pahala sunnah atau tidak? Enggak ya, Belum, Ustaz. ya, belum ya. Kan diakhirkan kalau sahur. Itu kalau itu tadi kalau injury time-nya itu kan, Mas. Itu sunnahnya diakhirkan. Jadi sahur itu sunnah, kemudian ada sunnahnya lagi yaitu diakhirkan kan gitu. Ya. Tapi untuk permulaannya ini yang kita bahas kan permulaan. Jam Waktu. 3, Ustaz. Jam 3. Nggak apa-apa. Tapi nggak masalah, jam 3 masih masuk. Masuk ya? Dimulainya itu dari pertengahan malam, Ibu sekalian. Pertengahan malam. Jadi ketika sudah lewat dari jam 12, kita makan, itu sudah dinilai ibadah sahur. Kalau kita niatkan ibadah sahur, akan mendapatkan pahala sunnah insya Allah. Tapi kalau sebelum jam 12, itu makan malam aja. Gitu ya, Bapak? Nah, Ustaz. Itu kalau sepertiga malam mulai jam berapa, Ustaz? Bagaimana? Kalau sepertiga malam itu jatuhnya jam berapa tuh? Oh iya, para ulama itu membagi malam itu ada yang membaginya terkadang dalam beberapa masalah membaginya menjadi tiga waktu. Ada juga yang membaginya menjadi 2 waktu. Dalam beberapa masalah dibagi menjadi 3 waktu. Malam hari yaitu dalam beberapa masalah dibagi menjadi 3 waktu, dalam beberapa masalah dibagi menjadi 2 waktu. Jadi ada istilah sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir kan gitu ya. Iya. Terus ada istilah juga tengah malam pertama, tengah malam kedua ya kan Bu? Setengah malam pertama, setengah malam kedua. Kalau dibagi 2 mudah, itu jam 12 berarti kan batasnya. Bagi 2. Kalau dibagi 2. Mulainya dari Isya, dari maghrib, Ustaz. Dari terbenamnya matahari, dari maghrib. Oh, dari maghrib. Itu tadi masalah ibadah sahur itu tadi dimulainya setelah jam 12 ya, setelah jam 12. Jadi jam 12 ya. Berbeda dengan tabiitun niyah, diwajibkannya untuk menghadirkan niat berpuasa. Kita menghadirkan niat puasa wajib itu kan juga harus di malam hari, ya kan Bapak? Iya, Ustaz. Nah, menghadirkan niat puasa wajib itu juga harus di malam hari.
Itu setiap puasa wajib. Entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa qadha Ramadan, atau puasa kafarat, atau puasa nazar. Yang penting puasa wajib itu harus niatnya di malam hari. Malam hari ya. Tapi malam harinya kalau masalah niat itu dimulai dari kapan? Dimulai dari terbenamnya matahari. Ya, dimulai dari terbenamnya matahari sudah boleh niat. Jadi misalkan habis buka puasa ibu-ibu, habis itu langsung diikuti niat puasa besok. Gitu. Itu nggak masalah, meskipun setelah itu ibu-ibu masih makan-makan lagi nggak masalah. Nggak perlu mengulangi niat lagi di sebelum subuh misalkan gitu. Gitu ibu ya. Jadi berbeda antara kapan dimulainya niat dan kapan dimulainya suhur. Ustaz, yang bagi 3 jadi jam berapa Ustaz? Kalau dibagi 3 bagaimana? Dari jam berapa? Coba itu dihitung. Misal Dari maghrib. kita dimulai dari maghrib, terus kemudian kita subuh biasanya jam berapa? Kurang lebih 4:30 ya. Iya. Itu berapa jam ibu sekalian? Oh itu dibagi 3 dari maghrib. Tinggal dibagi 3 aja. Nah. Oh gitu. Oke. Berarti kalau dibagi 2 dia nggak di jam 12 dong Ustaz. Tapi para ulama menyebutkan seperti itu, jam 12. Dan ini secara urf itu sudah kebiasaan dipahami manusia, orang-orang, itu kalau tengah malam itu ya jam 12 ya kan Ibu ya? Iya. Itu yang berarti batas waktu Isya itu tengah malam itu berarti jam 12 itu Ustaz. Batas waktu Isya itu menurut mazhab Hambali. Mengerjakan sholat Isya. Itu kalau menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i jadi waktu sholat itu sambung menyambung. Jadi kalau misalkan kita mulai misalkan zuhur batas waktu terakhirnya yang bersambung dengan asar terakhirnya bersambung dengan maghrib terakhirnya bersambung dengan isya terakhirnya bersambung dengan subuh dan seterusnya. Kalau subuh itu terakhirnya bersambung dengan waktu duha kan gitu Ibu ya? Kalau subuh syuruk Ustaz. Ya, syuruk itu kan sebenarnya sholat syuruk itu kan sebenarnya termasuk waktu duha. Maksudnya itu sholat duha, hitungannya itu sebenarnya sholat duha tapi di awal waktu. Oh iya Ustaz, baik Ustaz. Tapi kalau misalkan di dalam mazhab Hambali ya sampai tengah malam, nggak masalah. Mau ikut yang mana? Ustaz, tapi saya pengen tanya Ustaz untuk dalil dikatakan sahur itu di awal di jam 12 sudah terhitung sahur, memang ada Ustaz dalilnya Ustaz? Ada riwayat dari sahabat. Soalnya ilmu baru banget, saya baru tahu Ustaz ada kayak gitu. Nah, ada riwayat. Tapi kalau misalkan kita bahas lebih detail seperti itu, kita nanti di pertemuan majelis fikih aja lah. Kita nggak selesai ini, lihat ini. Itu ya kurang lebih demikian. Fikih itu kalau dibahas itu nggak selesai Mas. Kalau dulu Mbak Hani dulu pernah gabung kan di kelas fikih Mbak Hani ya? Alhamdulillah iya Ustaz. Tapi dulu nggak dari awal kan ya, dari pertengahan. Iya, terus kemudian sempat bahas kitab juga. Jadi dulu saya biasanya saya sebelum masuk ke pembahasan kitab itu saya membahas pengantarnya dulu, pengantar ilmu fikih. Jadi supaya tidak ada apa ya istilahnya kesalahpahaman gitu. Ini ntar tiba-tiba bahas permasalahan ntar ini nggak percaya sama saya, kok begini sih Ustaz gitu. Saya diprotes nih. Jadi biasanya kita membahas pengantarnya dulu ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa sih ilmu fikih dan sumbernya dari mana, sejarahnya bagaimana ilmu fikih itu, terus perkembangannya bagaimana, terus saat ini bagaimana ilmu fikih zaman sekarang, terus kemudian di sana terjadi perbedaan-perbedaan pendapat bagaimana bisa, terus bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Jadi kita bahas itu dulu sebelum masuk ke membahas hukum-hukum, ntar biar nggak di demo saya kan gitu. Lanjut. Nastamir Mahat? Nastamir.
Hamid yas'al, ini sebelum terakhir ini. Ya Ahmadu, Ya Ahmadu. ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? At-ta'rifu Ta'rifu mata yarji'u min Makkah. man مرة أخرى أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ at-ta'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah. min Makkah. ما معنى هذه الجملة؟ Ya Hamid, Hai, apakah kamu tahu Apakah kamu kembali dari apakah kamu tahu kapan tetanggamu akan kembali dari Mekah? Apakah kamu tahu kapan? Tetangga. Al-jiron itu jamak dari jar, ya kan Ibu? Al-jar, al-jaru, jimnya panjang. Al-jaru, kalau bukan al-jar, kalau itu harful jar itu jimnya pendek, roknya tasydid. Kalau ini jarun itu maknanya tetangga ya. Apa Ustaz? Jarun? Jarun. Enggak, maknanya tadi. Gimana? Tetangga. Kalau jamaknya jironun. Jiron itu tetangga. Jiran. Ciro. Oh, negeri jiran, negeri tetangga gitu ya? Bisa jadi. Betul. Baik. Negeri jiran. Oh, berarti kita yang ngasih nama itu ya Bu ya. Mereka terkenalnya jiran, memang negeri jiran. Tetangga sebelah. Ata'rifu mata yarji'u. Jiran itu kan juga apa? Itu lafadznya kan lafadz bahasa kita kan Om ya? Jiran itu. Kalau bahasa Arab kan jiron. طيب أتعرف هذا فعل المضارع صح؟ أين الفاعل؟ Ta'rifu. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت يعود إلى من؟ أنت yang dimaksud anta siapa? Ahmad yang dipanggil di awal tadi. Ya Ahmad, ya kan Ibu ya? Ya Ahmad. أتعرف طيب متى يرجع هذا فعل مضارع أيضا. أين الفاعل؟ الجيران هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة. Jadi kita juga harus memperhatikan ini enggak serta-merta ini pasti fa'ilnya dhamir mustatir, tidak. Kalau disebutkan ism dhahir marfu' di sana, maka itu fa'ilnya. Gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Apa itu fa'ilnya? Jironu. Naam, al-jiranu. Bukannya yarji'u takdiruhu huwa. Ini gini, seperti yang kemarin. Yang at-tullabu dhahabu sama dhahaba at-tullabu. Masih ingat? Kalau at-tullabu dhahabu itu jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? At-tullabu dhahabu, at-tullabu sebagai mubtada, lalu khabarnya jumlah fi'liyah. Dhahaba dan wawul jamaah itu fi'lun dan fa'il. Ya atau ya? Nah, kalau dibalik boleh dhahaba at-tullabu. Ini jumlah fi'liyah. Dhahabanya fi'lun, at-tullabu fa'ilnya. Nah, kenapa kok nggak pakai wawul jamaah? Ya, nggak perlu pengulangan fi'lun yang nggak perlu pengulangan fa'il yang sama, ya kan Ibu ya? Yes. Masih bingung tidak Bu Heti?
Jadi Jironu ini fa'il. Naam. Oh, karena dia tetangga. Oh, Bukan karena dia Ya. tetangga. Yarji'u Bu, dari yarji'u. Oh, setiap tetangga fa'il, enggak lah. Bisa aja tetangga itu maf'ulun bihi. tapi kalau nggak ada Jironi kan Yarji'u ini kan takdiru huwa kan? Ya, kalau jadi gini Om, kalau misalkan tidak disebutkan ism fa'il, astagfirullah. Kalau ada tidak disebut disebutkan lagi. ism dhahir, kalau tidak ada ism dhahir setelahnya, ya itu fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Oh, Itu kalau tidak ada ism dhahir. Kalau ini ada ism Ya. dhahir al-jironu, maka al-jironu ini sebagai fa'ilnya. oh. Gitu Om ya. Oke Ustaz. Tahan عليك. سؤال آخر أمهات؟ لا يوجد؟ ما في؟ نستمر. هذا آخر شيء. تراkhir. Yang terakhir. أحمد. قال لي يوسف. Qala li Yusufu. Ini kira-kira Yusuf ini siapa? Berkata Yusuf. Yusuf berkata kepadaku. Kira-kira man Yusuf? Yusuf huwa Tetangga salah satu tetangga. ahadul jiron. Ahadul Tetangga. jiron. Salah seorang tetangganya. Gitu ya, Bapak? Iya. Jadi dia dapat informasi. Jadi punya informan ya. Ahmad ini menjawab ketika ditanya, "Mata yarji'u al-jiranu min Makkah?" Qala li Yusuf. Na'am. Berarti di sini qala Yusuf. Jadi maksudnya katanya Yusuf gitu ya? Yusuf bilang ke saya gitu kan, Om. Qala li Yusufu. طيب ماذا قال يوسف؟ نقرأ كررنا بعدي. إننا سنرجع في الأسبوع القادم. Inna sanarji'u fil usbu'il qadim. ما معنى هذه الجملة؟ Sesungguhnya sanarji'u Pekan depan. Pekan depan. Sesungguhnya kami akan pulang pekan depan. Man qala hadza? Siapa yang mengatakan seperti ini? Yusuf. Tadi informannya Ahmad, ya. طيب أسألكن أمهات إن في هذه الجملة مكسورة الهمزة. همزهnya kasrah. أليس كذلك؟ Ya. لماذا لا نفتحها? Kenapa kita tidak menjadikannya fathah? Karena ada kata kola. Setelahnya kola. Karena sebelumnya ada qala. Ya kan Ibu ya? Sebelumnya ada qala. Meskipun di sana kelihatannya di tengah-tengah, tapi di sana sebelumnya ada qala. Jayyid. Fahlahanikunna. Nastamir. Taib. Ini kalau misalkan tidak ada kurung, itu sebenarnya kan tulisannya nyambung saja kan? Qala li Yusufu innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Tapi memang setelah kata qala itu sebenarnya kan mengkabarkan perkataan orang yang berkata itu, dan itu memang seakan-akan di awal susunan kalimat aslinya, ya kan Ibu ya? Jadi sama saja sih sebenarnya. Sama saja di awal susunan kalimat dan setelah kata qala itu sebenarnya sama saja, ya kan Ibu ya? Iya. Bisa difahami maksud saya kan Ibu ya? Enggak Ustadz, saya nggak ngerti. Gimana Mbak Hani? Iya, kayaknya saya ketinggalan ya kemarin untuk Ina ya Ustadz. Ina dan Ana ya Ustadz. Jadi inna itu terkadang kita baca inna, kadang kita baca anna. Ya atau ya? Kapan kita harus baca inna dan kapan kita harus baca anna? Kita baca inna jika di awal susunan kalimat. Ini tidak ada kata apapun sebelumnya. Nah, di awal susunan kalimat maka kita baca inna. Tapi di tengah susunan kalimat juga boleh kita baca inna, tapi dengan syarat setelah fi'il qala wa mushtaqatuhu dan turunannya. Qala dan turunannya. Qala
yaqulu, qul, qaul. Ya kan Ibu ya? Ya. Kola, yakulu. Setelah fiil kola ya. Setelah kata qala, bukan kolak Kola ya. dan Ini undang-undang puasa ini mikirnya kolak. 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 Qala. Kalau setelah qala dan turunannya baik itu mudhari, amr atau masdar, maka hamzatu inna itu tetap dibaca kasroh jadi inna. Itu Ibu ya. Ya. Tadi Ustadz bilang sama aja dia Nah, Ustaz. seperti di awal kalimat. Maksudnya Jadi gini, seperti di awal susunan kalimat, qala itu kan menceritakan seseorang yang berkata, ya atau ya? Ya. Dan biasanya kata berikutnya itu adalah perkataan orang tersebut, ya atau ya? oh Iya. ya. Kalau orang Betul. tersebut kan memang di awal susunan kalimat, kalau dia yang bilang, ya kan Ibu kan? Ya. Itu kan Ya, hampir sama saja maksudnya, Qala. ya atau ya? Ya. Masih bingung tidak Mbak Hani? Nah, Ya Ustadz. Kola Yusuf li. Kola Yusuf. Baik. Nastamir? Ya Ustadz. كررنا بعدي أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله Azunnu Azunnu yarji'una yawma insyaallah. Allah. ما معنى هذه الجملة؟ Aku Saya mengira Yang bahwa menjawab akan datang Sabtu, insya Allah. Baik. Saya kira mereka akan pulang di hari Sabtu, Pulang. insya Allah. Ya, kita kan Ibu ya? Azunnu anna. Ini ibu-ibu kalau misalkan ingin mengembangkan percakapan, biasanya itu problem orang kalau ingin mengembangkan percakapan itu biasanya masalah bingung merangkai, ya kan Ibu ya? Di antara problemnya itu biasanya bingung merangkai susunan kosakata. Kosakatanya sudah tahu, tapi merangkainya agak bingung gitu. Terkadang orang kalau mau percakapan seperti itu, ya kan Ibu ya? Itu bisa disiasati, itu bisa dilatih dengan mengembangkan susunan kalimat yang sudah pernah kita temui, sudah pernah kita baca. Seperti di sini, adunnu annahum sayarji'una. Adunnu annahum sayarji'una yauma sabti. Ini bisa kita kembangkan misalnya, adunnu annaka marid. Adunnu annaka marid. Adunnu annahu sayadhhabu ilal masjidi. Misalkan seperti itu. Jadi adunnu annanya tetap, kemudian ismu inna dan khobaru innanya kita rubah, gitu kan ya. Jadi dirubah sedikit demi sedikit gitu Om. Jadi kita kembangkan. Begitu ya Ibu ya? Dan bisa dipraktekkan juga ke susunan-susunan kalimat yang lain. Allah alaina jami'an. Hal min soal ummahat anil hiwar. Hiwar ini ngabisin waktu ya. Hal min soal? Ustadz, Naam? Qala li Yusuf berarti li-nya di situ maf'ulun bi. Memang qala itu butuh objek. Oh, berkata kepada saya. Oh, enggak perlu ya Ustadz. Oh, enggak. Qala itu fi'lun lazim, tidak butuh maf'ulun bihi. Kalau berkata, kalau mengatai butuh objek. Ya kan Ibu? Kalau berkata gitu saja kan enggak butuh objek. Ya kan Ibu ya? Soalun akhar. Jadinya kok saya masih suka bingung ya Ustadz. Maksudnya kan susunan kalimat itu kan paling nggak ada fiil, fa'il sama maf'ul gitu. Nah, gini, jumlah fi'liyah itu minimal rangkaian utamanya adalah fi'lun dan fa'il saja. Fi'lun dan fa'il. Itu yang paling utama. Kalau misalkan nggak butuh maf'ulun bihi, ya nggak harus ada maf'ulun bihi. Gitu Mbak Hani. Gitu ya.
Halo, bingung tidak maksud saya? Ya Ustadz, iya. Karena kan memang fi'lun itu ada fi'lun yang membutuhkan objek, ada yang juga tidak membutuhkan objek, ya kan Ibu ya? Kita dulu sempat singgung sedikit, fi'lun yang membutuhkan maf'ulun bihi kita sebut fi'lun muta'addi. Kalau fi'lun yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi kita sebut fi'lun lazim. Atau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja transitif dan intransitif. Transitif itu butuh objek, itu muta'addi. Kalau intransitif tidak butuh objek atau lazim. Gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Kurang lebih demikian. Ibu masih ingat kan ya pelajaran bahasa Indonesia? Jadi kok kepada saya itu jadinya apa dia Ustadz? Qala li, Keterangan. iya bisa dianggap seperti itu kalau dalam bahasa kita. Kepada saya itu kan keterangan ya. Baik, masa kepada saya objek? Kan enggak kan? Yang kepada itu nggak bisa dijadikan objek. Baik, li kalau dalam bahasa Arab itu jar wal majrur, sah? Ya, Al-jar wal majrur. muta'alliq. Al-jaru wal majrur. Itu biasanya kalau dalam jumlah fi'aliyah, al-jar wal majrur itu terkait dengan kata Fi'il. sebelumnya, terkait dengan fi'lunnya. Misalkan qala li itu muta'alliq biqala. Muta'alliq itu maksudnya apa? Muta'alliq itu kalau Depan. secara harfiah, secara letterlek diterjemahkan itu terikat gitu ya, terikat. Tapi maksudnya ya sebenarnya keterangan untuk fi'il qala, gitu kan Om ya? Ya. Bingung tidak Ibu-ibu sekalian? Jadi qala li Yusuf, li itu muta'alliq bi qala. Li itu sebagai keterangan dari qala. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Ta'alik. Saya udah tulis aja Ustadz. Tayyib. Terus aja nggak masalah. Nanti juga sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tahu. Nggak apa-apa, itu butuh proses. Nggak masalah. Soalun akhar? Lupa lagi Ustadz untuk insya Allah. Insya Allahi. Innya Insyaallahu. itu insya Allahu. Tapi tadi di atas kok saya haza al masa insya Allahi. Berarti saya salah ya Ustadz? Insyaallahu. Diulangin. Besok sahurnya nambah ya. Aduh, Kebanyakan ya Mbak Ani tadi ya. Kurang minum. Kurang minum mungkin. tapi Udah keburu adzan Mbak Ani. Nggak sempat minum. Ya Mbak Ani. Afan Mbak Ani, ini canda Mbak Ani ya. Nggak apa-apa Ustaz. Tapi insya Allah itu enggak, bukannya inna, bukan atau tapi insya Allah. Bukan inna. Bukan inna. Insya Allahu gitu Ustaz. Na'am. Na'am. Insya Allah in itu termasuk harfu nasbin dan syarat juga. Yang kalau kemarin Bu Yuli dan Bu Ayu dan Mbak Eka masuk di kelas semester 7 kita membahas kemarin itu termasuk huruf syarat menunjukkan sebab akibat. Tapi nanti sebelum di semester 7 insya Allah kita juga di semester ini kalau tidak salah nanti insya Allah kita juga akan dikenalkan dengan in. In ini intinya secara i'rab dulu, belum secara makna. Secara i'rab kita akan pelajari di semester ini insya Allah. In itu menasabkan fi'lun mudhari' setelahnya. Menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Saya salah tadi. Tapi kalau misalkan di sana fi'lun setelahnya fi'lun madin berarti ya fi mahalli jazmin. Ala kulli hal di sana sya'a itu juga fi'lun ya kan Ibu ya? Sya'a yasha'u. Artinya berkehendak. Lafdzul jalalah Allah di sini lafdzul jalalah sebagai fa'il. Makanya harus dhamma. Gitu Mbak Hania? Iya Ustaz. Insya Allah. Artinya jadi gimana kalau Allah berkehendak?
Jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Pak, gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita ditawarin apa terus kemudian atau kita menawari teman kita lah, terus kemudian teman kita bilang kama tasya, ya. Maksudnya apa? Om? Kama tasya atau kama tasya'ina anti. Yang seperti yang kamu kehendaki. Nah, ya, terserah lo ini. Ya, terlalu. Kama tasyai. Kama tasya atau kalau untuk muannas kama tasya'ina. Ya. Atau biasanya lebih singkat lagi ma syi'ta, ma syi'ti ini. Terserah. Terserah kamu. Atau pakai istilah lain ala rahatik. Terserah juga itu maknanya. Taruh hati. Masih saja Ustadz, soalnya pernah dengar masih sama Ustadz. Iya, kayaknya pernah dengar ya Mas Ita. Masya Itu Allah. hadis tuh ya. Aduh. Ntar kalau ditanya. Masih. Itu Masyita. kesel apa enggak Ustaz? Bagaimana? Masyita itu maksudnya jawabnya orang lagi kesel atau enggak? Ya tergantung konteksnya. Oh. Oh iya bener Ya. juga Bu Heti. Heti, Baru benar. diterapin tuh. Tergantung konteksnya. Deh. Gimana? Terserah. Biasanya ibu-ibu kalau Nawar, ya? ngobrol, ibu-ibu kalau biasanya ngobrol sama ayahnya anak-anak mau makan apa, ya. Terserah itu kesel gak? Iya udah. Baru mau nerapin Ustaz. Masih. Beda Bu kalau malu-malu Bu, terserah. Gitu. Di antara tiga itu yang paling halus mana Ustaz? Ala rahatik. Oh, Itu yang paling halus. Tulisannya kayak gimana Ustaz? Ala rahatik. Rohatik. Ala rohati. Ala roh. Saya tulis di sini, Mas. Ya. Ala Ala rahatika. roh. Roh. Ala rahatika. Sebenarnya maknanya ya senyaman Anda lah gitu. Itu kurang lebih demikian. Ala rahatika. Terserah bagaimana yang enak buat kamu kan gitu. Ala rahatik. Oke Ustaz, nanti diterapin. Ma syi'ta. Ini depan ya. Ma syi'ta ini fi'lun madin ya kan Bu? Iya. Fi'lun madin. Kalau kama tasya'u fi'lun mudhari. Ini mim ya. Masih. Masyita. Sama Bisa kalau mudzakkar ma syi'ta. Terserah lu nah. Untuk mudzakkar. Ma syi'ti untuk muannas. Ini juga ala rahatika ini untuk mudzakkar, kalau untuk muannas ala rahatiki. Gitu ya. ala roh. Hatika muzakkar. Komunas ala roh hati. Tiki. Gitu. Naam. Oh. Kaki. Terus masyita muzakkar. Kalau muannas Masyiti. oh. Ya Sama masyi itu. Nih. Kalau masyi itu terserah saya. Iya. Saya kesenangan gitu tuh. Masanya masyitan. Masih itu. Matasya. Kalau ini kama tasya'u muzakkar. Naam. Iya. Kalau muannas Kama tasya'ina. oh kama tasya'in. Ya tinggal tambah ya nun gitu. Bagaimana itu semua Sita? Jadi kalau guru tanya ini. Jawabin aja deh. Atau Astagfirullah. Tanya. Ya, itu ya lebih halus lah. Ala rahatik. Ustaz ketakutan nih. Enggak, biasa aja. Boleh.
Masih itu. Emang masih itu kan itu. Ala rohatik. Oh, iya. Oh, di ini ada nih. Apa di doa kesedihan ya Ustadz ya? Bukan. Ala rohatik. Rohatik gitu. Apa tuh zikir yang lagi gundah gulana itu ya? Doa yang itu ya. Dan Ala rohatik gitu ya? Bener nggak sih? Yang mana Bu Hati? Yang mana doa maksudnya? Itu zikir yang lagi bersedih itu loh Yang doa sedang yang bersedih. dia di ala rohatik Oh, gitu. nasihatin. Anasiadik gitu loh Ustadz. Nasta'in. Aduh, saya lupa nanti deh. Cari dulu. Ala Maaf. rohatik. Ini mah doa itu Bu, Robito kayaknya. Bukan, yang lagi sedih gitu. Sedang Jadi sedih ya. zikir gitu. Oh, ada rohatiknya. Allah Bentar ya, saya cariin. Dulu sempet nyimpen, bagus banget. Jadi kalau lagi sedih, baca zikir itu. Oh. Dia sedang sedih ya. Ya, Ada ada rohatik. rohatik-rohatiknya soalnya. Allahumma inni abduka ibnu abdika. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madi fi Oh, bi'at. ماضي في حكمك ماضي في حكمك Bika mutmain. عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك Yang Bu أو Heti استأثرت bilang به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Nggak ada ala rohati kamu. yang Iya, sedih, Bu. yang doa sedang sedih. Amin. Bukan yang ini berarti. Salah ya? Yang pakai tik ya Bu Heti. Allahumma Iya benar. Sedih itu benar sih Ustaz, ada Rohatik. roh apa? Mungkin Madin anak fiya hukmuk. Nggak ada ala rohati kayaknya nggak ada. ada ya. Kayaknya adanya di doa Robito Ya, tuh, gitu, Bu. atau ik gitu kan. Madin fiya hukmuk. Afwan Ustadz, salah Ustadz. Apa-apa santai aja manusia tempat salah dan lupa. Apa yang Allahumma rahmataka arju? Bukan. Bukan. Nanti Yang ya. Allah ini asalukan nasan bika mutmainah, terus yang ujungnya ada di kodo ika watakna. Ujung-ujungnya ada Quran gitu. Oh, Ya, ini tadi Yang Quran yang oh, tadi. ika Iya. watakna. Tadi ya. Oh, nggak ada Ustadz ya? Tapi Masya Allah itu doanya ya Bu, Masya Allah. Iya, kalau lagi sedih. Sedih ya. Nah. Bagus Tadi banget. kan Al-Quran yang penghibur ya Bu. Iya. Allah Itu alaina apa jami'an. sunnahnya? Mana ya? Saya lupa nyimpen. Yang Allahumma ini as'aluka nafsan itu bukan sih? Bukan. Enggak. Bisa bacain depannya. Allahumma ini as'aluka nafsan bika mutmainah tu'minu biliqa'ika. Yang itu bukan. Oh, bukan. Tardo biqodo. Tik diadik gitu. Ya itu tadi Iya, yang tadi itu Ustaz bacain. Allahumma inni a'buduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madi fiyya hukmuk gitu kan ya? Oh, bukan ya. Enggak ada ala rohatika enggak ada. Masa doa terserah lo. Ustaz, Kata Ustaz kan yang halusnya. Ya Om. Ala rohatika itu senyaman Anda kan itu ya. Gimana nyamannya Anda gitu kan. Oh iya salah deh.
Ustaz, tadi doa yang tadi nanti ditulisin di WA ya Ustaz. Nggak bersedih. Katanya tadi Bu Heti mau share. Oh, Oh iya deh, kita Bu Heti Insya Allah. ditunggu ya. Ini anak cariin, ini lagi nyari nih mana dia. Ntar anak share ya. Iya Bu Heti. Ya, Syukron Bu. apaan? Ini kebanyakan nggak ada harokatnya. Oh ini yang ada harokat. Madin fiyya hukm. Itu apa? Berarti artinya aku anak aku anak ibu. Aku Iya, anak aku anak- hambamu. Iya, aku Hambamu. anak Hambamu ibuku laki-laki. gitu. Aku anak bapakmu. Ya, aku Bukan, anak bapakku bukan. gitu. Ustaz. Amah itu. Lah, mama Ayo, anak amah. Bisa apa yang tergantung konteks kalimat ya, Ustaz. Bisa tidak. Mak ya, Pak, Ustaz. Artinya ayo mak. ini kan Ustaz. Maka kama. Aku Kan anak ini hambamu. Mana sih? Aku anak Dari ibu. doa ya? ibnu abdika. Anak Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Hambamu. Ibnu iya. abdika, dan saya adalah anak dari hambamu. Iya, berarti ibu Hambamu laki-laki kan ya. Ibnu abdika. bapak saya Wa gitu, Ustaz. Nggak Bukan. Maksudnya bapak saya gitu. ya, Iya. bapak kita kan juga hamba Allah. Oh, Gimana iya, dong? tapi ini Orang kan- tua kita, tapi- orang tua kita. Iya. Jadi Saya ini adalah jadi begini, ini termasuk adab untuk berdoa. Itu pertama, itu kan merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya kan Ibu ya? Ya, Iya. benar. Ini maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah merendahkan diri kita kepada Allah, mengembalikan diri kita kepada Allah. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ya hanyalah Allah Ustaz, hambamu. ini Hambamu. nggak terdukung di handphone saya. Kenapa ya Ustaz? Nyal nggak? Allah ini ada juga. Wa banu Formatnya nggak formatnya diklik aja. nggak bisa kata dia. WPS format tidak didukung. Berarti ini apaan ya Ustaz Ini bentuknya? apaan? Itu apaan? Di Ana juga nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Oh, itu Ustaz. sudah dari dikirimkan, Mam. Iya, bisa kali Mbak Hani yang dari Bu Itu sudah Amalia. dikirimkan ulang sama Bu Amalia. Oh, Bukannya Masya di itu Allah. ada kali ya di zikirnya Ustaz Yazid. Allah ini abdika. Abdik. Abduka, Coba aku dibaca. hambamu. Ibnu Ustaz Yazid Abdika, aja deh, anak lengkap. Dia Ustaz Anak. Yazid ya? Iya. Abdika. Ada yang buku. Ibnu Yazid. Abdika. Wa Ibnu banu Amatika. amatik. Amah itu kan hamba perempuan. Iya. Budak perempuan. Ya, kalau ambudun itu budak laki-laki, kalau amah itu budak perempuan, kan gitu. Iya. Nasiyati biyadika. Nasihat. Nasiyati biyadika. Ubun-ubunku Anda pada Ya, genggamanmu. di tangan Hmm. dia Madin fiya hukmuk. Ini telah berlaku pada diriku hukum-hukum. Adlun fiya qada'uk. Dan ketentuanmu, qada'mu, semuanya adalah keadilan untukku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepadamu dengan wasilah setiap namamu samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu sendiri. Wa au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitabmu, yaitu nama asma Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang atau salah satu dari ciptaanmu. Baik. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau iya. engkau rahasiakan, atau engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ini baru permintaannya di akhir. Jadi sebelum-sebelumnya itu tawasul. Sebelum-sebelumnya itu tawasul. Jadi di sana merendahkan diri kita, itu bentuk tawasul. Terus kemudian memohon kepada Allah dengan perantara, dengan tawasul asmaullah. Semua asmaullah di sini disebutkan. Jadi tidak hanya yang 99. 99 itu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya kan Ibu, Mbak? Tapi di sini tadi, di dalam doa ini tadi,
kita bertawasul dengan semua nama Allah, baik yang di dalam Al-Quran atau diajarkan kepada makhluk lain yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi diajarkan kepada makhluk lain, atau yang dirahasiakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya. Nah, jadi semua nama Allah yang indah. Makanya dari riwayat ini juga para ulama itu memberi kesimpulan Asmaullah itu sebenarnya lebih dari 99. Hanya saja yang diberitahukan kepada kita itu di dalam Al-Quran hanya 99. Gitu kan Ibu? Ya, Nah, ini baru permintaannya anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Zahaba pergi. Nah, dhahaba hammi. Hammun. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, penerang dadaku, jala'a husni, pelipur. Ja'ala jadikan Ustaz. Jadikan, na'am, menjadikan. Jala'a anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni. Jala'a huzni maknanya apa Ibu? Jadikan penyejuk hati, cahaya yang dada, pelipur kesedihan, dan penghilang. Jala sama zahab itu sebenarnya hampir sama maknanya. Kalau diartikan dengan variasi nggak masalah, dengan pelipur kesedihan atau penghilang kesedihan. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegunahan. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Iya. Afwan ya, jadi nggak ada tiknya ya. Tahu Bu Heti, kita jadi tahu. Aku jadi tahu ada doa ini. Aku belum tahu sebelumnya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi buku itu doa dan mirip ada. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Bu Eti. Ini faedahnya untuk semuanya kan Bu Eti ya? Nah, Bu Heti. Jadi nggak salah, tadi nggak salah. Ala rohati nggak salah. Dan masih nyari-nyari belum ketemu juga di HP, ya ampun. Gak apa-apa Bu Heti, ntar cari aja lagi Bu Heti. Habis ini Bu Heti. Ya. Ustadz itu kok zahabanya beda lagi ya Ustadz? Zahanya panjang ya? Zahaba. Itu bukan fi'lun, itu masdar. Oh, ya udah. Ya udah. Oh, udah. Kayak kok hanya kok panjang ya. Oh. Astagfirullah. Saya jadi lupa masdar itu apa ya Ustaz ya? Emang kita sudah belajar masdar, Umahat? Belum ya? Kemarin udah belum masdar? Oh, sudah. Yang awal Ustaz. Cuma zahaba. Oh, yang itu yang Zahaba tuh dari mana? polanya fa. Ini mustawa berapa sih? Semester 4 ya? Semester 4 udah ya, Masdar? Ya, kemarin Ustaz. Masdar. Masdar itu apa? Maaf. Apa? Zahaba. Bentuk kata benda yang berakar dari kata kerja gitu kan? Kerja, betul. Seperti tulisan itu dari kata menulis ya kan Ibu ya? Iya. Kurang lebih demikian. Ulun ya. Zahaba dari Ulun. Itu wazan yang berbeda. Jadi zahabun. Saya kemarin menyampaikan waznul masdar, wazn masdar. Jadi pola masdar dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Kalau fi'lunnya ada 3 huruf, masdarnya itu polanya banyak. Sedangkan kemarin kita baru belajar 1, fu'ulun. Itu juga ada zahabun. Zahabun itu berarti polanya beda lagi. Kan gitu Ibu ya? Oh, ini berarti 4 huruf ya Ustaz ya? 3. Itu dari zahaba. Zahaba itu kan juga 3 huruf. Zahaba. Enggak, ini yang di doa tadi zahaba. Berarti kan 4 huruf ya? Itu masdarnya. Seperti khoroja jadi khurujun kan gitu ya? Khurujun. Oh. Itu ja'ala juga berarti masdarnya Ustadz. Itu jala. 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 Nah.
Dahola, jadi duhulun, Nah, duhulun. Qala dukhulun. Kharaja. Khuruj. nah, Oke, Ustaz. Alhamdulillah jami'an. Soalun akhir Mahat? La yujad? La yujad. Ini Lastamir Ustaz. jam 8 kurang seperempat ya, Ibu ya? Oh, udahan ya? Gimana Ibu? Masih sanggup nggak ini, Om? Nah, ini Bu Yuli mau olahraga, Om? Nggak jadi cuti Ustadz sebulan. Mau cuti. Cuti sebulan. Oh, Masya Allah. Nanggung soalnya banyak kerja kajian yang pagi. Jam Nah. 8 ada. Jadi susah. Nah, ya sallallahu rona jamnya. Cuti sebulan apa, Bu? Olahraga. Cuti sebulan. Ya, Banyak olahraga. Oh, Masya Allah. Ya, kali ini mau Bulan fokus puasa Ramadan. olahraga. Cuma sekarang kajiannya banyak jam 8, jadi susah. Ya, nah, Bu Amalia mau siap-siap kerja. Siap Ya kerja. sallallahu rona jamnya. Labas. Berarti kita cukupkan dulu, Om ya? Iya. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, berarti hari Jumat lagi, Om ya? Bagaimana, Ibu? Semoga Allah berikan kemudahan. Nanti Baik, kita usahakan sebisa mungkin jam 6 nanti bisa mulai. Saya minta maaf Ibu-ibu sekalian kalau saya mungkin banyak canda dan candanya berlebihan. Jadi menimbulkan sakit hati, jangan sampai, Om ya. Saya minta maaf. Enggak. Ini jangan sampai karena canda nanti mengurangi pahala puasa kita kan, Om. Iya, Ustaz. Baik. Tidak ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Hal min soal? Qabla an nakhtim? Oh, sudah mau selesai ya Ustadz berarti ya? Ya mau dijawab itu Bu, ada 5 soal Bu. Baik Ya, ini Ustadz. kita tunda di pertemuan yang akan datang. Ustadz berarti kan mau ada daurah, berarti cuma sekali lagi Ustadz. Nah, kemungkinan ini tanggal berapa sekarang? 8 Ustadz. 8 tambah 7 udah 15. Pekan depan dong. Sebenarnya sih pekan depan tuh mungkin pekan depan kebanyakan kelas itu libur Ibu sekalian. Berarti kan itu hari Ahad sama hari Sabtu ya, Sabtu dan Ahad ya. Cuman daurahnya itu kan Sabtu Ahad. Kalau kita hari Jumat tetap masuk gimana? Iya, nggak apa-apa, apa-apa. Ustaz. Ya nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa kan ya? Meskipun kelas-kelas lain udah libur nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa ya? Maksudnya nanti setelah tanggal 5 setelah tanggal 14 itu kita masih ada kelas lagi gitu Ustadz, nggak kan? Alah, itu pekan depan insya Allah sudah paling terakhir. Sebenarnya sih semua kelas itu mungkin sudah libur pekan depan. Kemarin kita sudah bicarakan, saya lupa Om. Jadi rencana itu pekan depan itu sudah libur semuanya dan pekan depan itu untuk fokus untuk daurah tajwid itu. Oh iya. Tanggal berapa? Tapi daurah tajwidnya kan hari Sabtu dan Ahad kan Ibu ya? Iya. Daurah tajwid jadi hari Jumatnya kita tetap masuk bagaimana? Nggak apa-apa kan Ibu ya? Insya Allah nggak apa-apa Ustadz. Ustaz tanya, Nah, itu daurahnya Sabtu Ahad direkam nggak? insya Allah kita usahakan Om. Insya Allah iya, kita iya. usahakan. Iya nih, jam apa? Soalnya ada yang pas ada kebetulan ada acara keluarga, iya. jadi Enak. ya gitu deh. Gitu deh. Ya gitu. Ustadz, Jazakallahu khairan. Nah, saya kan pernah hadir di Salman kan. Itu Ustadz siapa ya Ustadz? Kok saya nggak kenal ya Ustadz? Muhammad Ridho itu ya. Bisa kenalan Mbak Hani, bisa kenalannya. Iya maksudnya. Siapa tahu cocok. Ustadz Saufik, Ustadz Tohar gitu kan yang aku tahu itu ya Bu. Tapi kok ini Ustadz Ridho ya? Beliau pernah di Salman, tapi nggak terlalu lama karena ketika itu statusnya masih mahasiswa di Wadi Mubarak ketika itu. Jadi ketika pas kosong, ketika itu ngajar di Salman dan memang
eh, kita masih satu alma mater dulu. Beliau satu angkatan sama Ustadz Faisal dulu di pondok. Ini daurahnya jam berapa sih Ustaz? Pagi, Bu. Daurahnya mulai jam 8 sampai menjelang zuhur. Iya, makanya itu ya Ustadz. Ya Allah, itu pasti kayak dulu. Tapi kalau dulu kan sore juga. Jadi kalau daurah imla dulu kan dari pagi sampai zuhur, terus kemudian ba'da zuhur istirahat, terus sore mulai Lanjut. lagi kan ini. Iya. Tapi kalau besok ini insya Allah sampai zuhur aja cukup. Nanti nggak minum es teh nanti. Iya benar Ustadz, sampai lemas. Masya Allah. Nyambung lagi, nyambung lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Anda izin Afwan. duluan ya Ustaz. Nah, tafadhali. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Soalan akhir, Mahat. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Salah Ustadz. خلاص يكفي. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa tetap maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan tahun ini. Ibu-ibu kalau misalkan bingung cari tempat i'tikaf, nanti bisa i'tikaf di sini di pondok 10 hari terakhir. Iya boleh kan Ustadz kalau i'tikaf pakai safar Ustadz. Kenapa? Kalau i'tikaf safar itu bukannya nggak boleh kecuali ke Masjidil Haram, ketiga masjid itu Ustadz. Wah, ini jangan-jangan Mbak Hani bermadzhab zahiri. Oh. Saya pernah Ustadz. Nah, kalau misalkan coba kalau umroh jangan umroh itu iya tujuannya apakah tapi kalau misalkan kita menuju masjid yang lain apa nggak boleh? Tapi maksudnya diniatkan i'tikaf kan Ustadz, kalau nggak salah ada hadisnya gitu Ustadz. Itu la tashuddur rihal bukan la ta'takifu. La tashuddur rihal, jangan memaksakan diri untuk safar dengan penuh kesulitan gitu. La tashuddur rihal. Nggak ada la ta'takifu di sini, nggak ada. Jangan jangan beriktikaf itu nggak ada lafaz. Baik. Semoga Allah akan taufik kepada kita semua. Naam, tafadhal. Kita cukupkan Ibu ya? Iya Ustadz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi umat muslim dimanapun juga, terutama umat muslim di negara kita. Semoga Allah selalu memperbaiki dan melindungi semua negara-negara muslim dimanapun juga, terutama negara kita. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki keadaan kondisi negara kita. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tahun ini, dan Allah menerima amal ibadah kita. Dan terutama semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.